Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Suara Sriwijaya. Kita akan kembali berbincang bersama Pak Endang dan juga Pak Uwa Azhar. Saya akan ke Pak Endang dulu mungkin ya. Pak Endang, kalau misalnya untuk memilih spot-spot gitu misalnya, atau spot-spot sekarang yang lagi digandrungi itu di mana aja sih Pak? Silahkan. Kalau untuk sekitaran Palembang ini dan khususnya Banyuasin, itu kelihatannya seperti yang booming yang sekarang ini spot Bagan. Spot Spot Bagan itu Bagan. berada di sekitaran Selat Bangka. Dan Bagan itu terhampar mulai dari Beri. Beri itu hampir perbatasan Jambi lah. Di situ ada Bagan di Beri, sudah itu Bedawang, Sungai Sembilang, sudah itu Palu. Palu itu pasti Muara Sungsang sampai ke arah Saleh gitu kan. Itu yang kelihatannya sekarang sedang digandrungi para pemancing. Ya tentu karena di sana itu spot Bagan tuh spot rileks. Dalam arti rileks itu kan karena rumahnya di tengah laut gitu kan. Sudah itu mancing rileks, bisa bisa santai kan. Beda dengan mancing trolling, kita selalu di atas kapal kan, di atas kapal. Yang mungkin kalau misalnya kondisinya tidak fit atau tidak terbiasa kena ombak kan, itulah tadi sering mudah mabuk tadi kan. Kalau bahasa pemancing tuh uak-uak gitu kan. Uak-uak. Kodenya itu ya Pak ya, uak-uak. Uak-uak. Oke, kalau dari Pak Uwa Azhar gimana Pak untuk memilih spot gitu yang baik untuk memancing? Ya, kalau kami sih memilihnya tergantung dari anggota kami. Jadi anggota kami kalau bosennya mancing di rawa, kami ke laut. Laut yang kami pilih ada untuk Palembang ini yang terdekat yaitu Pelampung sama Bangka. Bangka. Ya, kalau di Bangka ini sebut tadi sama Bapak Abdul tadi itu Spot Bagan tadi. Badrik atau Bagan ya. Iya. Bagan. Kalau kami jauh sedikit ya arah Lampung sana. Arah Lampung situ. Bisa anggota bisa memilih udang. Ya, macam-macam ya Pak ya, macam-macam. kalau di laut Tergantung ya dari musimnya, Mak. Lalu sekitar bulan 8 ke atas itu ya mungkin musimnya baung, patin, betul. sama udang. Ya kita mulai asik dengan mencari spot-spot baru dan spot yang lama menanti. Karena itu tadi ternyata ada musim-musimnya juga ya Pak ya, gitu kan. Oke, kita akan ke rekan-rekan dari SMS atau silaturahmi mancing Sumstan dan juga Angler Indonesia Zona Palembang. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, kita dari SMS dulu nih, silakan Pak. Terima kasih, kami langsung saja ke Pak Uwa Azhar mengenai freshwater tadi Pak Ketua. Siap. Jadi kami ini hobinya casting gabus. Mohon keterangannya bagaimana teknik casting gabus yang bagus, yang baik, dan spot-spotnya. Bila perlu suatu saat ajaklah kami mancing ke spotnya Pak Uwa Azhar. Terima kasih. Pak, silakan Pak Uwa langsung dijawab dulu. Terima kasih Bapak Swendi ya. Jadi mancing gabus ini mungkin kita angkat telepon dulu kali ya Pak ya. Boleh ya Pak ya. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Edi Suhardi dari Upang. Oke, silakan Pak pertanyaannya. Ya, salam satu joran 1000 teman nih. Baik, silakan Pak. Ingin bagi sharing kalian bertanya dengan para tuh yang ada di televisi ini. Mengenai bagaimana trik-trik mancing di laut tersebut. Ada istilah kata boncos itu. Para suhu yang sudah melalang buana mancing di laut, artinya ada enggak trip yang gitu di air pasang yang banyak ikannya, atau dikala air sedang bermuara dua, artinya air anak. Nah, menurut suhu yang ada di Peri sekarang ini duduk manis, bagus mana mancing di air yang taruh atau di air yang ruap, supaya teman-teman kami di sini untuk tepat mancing jangan sampai boncos.
artinya tidak membawa hasil. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih juga Pak atas pertanyaannya. Ini gimana caranya supaya nggak boncos gitu ya? Boleh nih nanti kita akan tanya dua-duanya nih. Silakan mungkin dari Pak Wo dulu atau dari Pak Endang dulu. Silakan. Teknik jangan boncos. Nanti saya bahas masalah istilah-istilah mancing. Iya, istilah-istilahnya Silakan, banyak Pak Endang. ternyata. Silakan Pak Endang. Supaya Minta jangan Pak Hajar, itu dulu. yang telepon ini dulu aja Pak. Oh. Boleh kita ini jawab dulu silakan. Kalau kita bicara boncos tadi kan, boncos itu susah memprediksinya. Tapi kita kalau mempelajari karakter-karakter yang kebiasaan gitu kan, tentunya kita bisa mengatakan supaya terhindar dari boncos, kita mempelajari dari kebiasaan kita di spot-spot itu kan. Nah seperti kita misalnya di spot di Bagan itu kan kalau lagi pas pasang mati, dalam itu pasang mati itu kan pasangnya agak kurang. Biasanya agak kurang tarikan itu kan. Nah tapi pas kalau kita misalnya mancing ke arah Beri, di Bagan juga dengan spot yang sama, dengan malahan di sana lebih bagus. Atau misalnya kita teknik trolling kan, trolling di Karang Pedek, di air-air justru air-air yang mati yang lebih sering dapat banyak gitu kan. Nah jadi kita tidak bisa teknik supaya tidak boncos. Yang penting kita mempelajari karakter-karakter Air itu tadi, Pak, spot-spotnya, lokasinya, Pak. spot-spotnya itu, lokasi spotnya itu sudah itu yang kita sering mancing, sudah itu kita kan bisa melihat. Kok setiap mancing di Bagan itu kan pas air mati. Iya. Tahunya kok jarang sekali ikan makan. Betul. Tapi pas pasang lagi besar gitu kan. Nah itu kan bisa kita definisikan bahwa untuk boncos ya kalau semuanya itu kan rezeki dari yang di Iya, atas, betul. kita tidak bisa kan. Tapi Tapi tetap kita harus bisa mempelajari karakter dari spotnya daerah, itu tadi ya, Pak, ya. karakter spot yang kita tuju. Untuk Sudah itu menentukan tekniknya. beda spot pun juga sepertinya beda. Karena mungkin karena faktor ikannya mungkin yang Baik, berbeda kan. baik. Atau kebiasaan ikannya. Mungkin ikan di Beri itu kan dekat dengan hutan lindung. Atau biasa dia makannya di saat air tenang. Baik, jadi Saya mungkin rasa- itu lebih dipelajari lagi gitu ya Iya. Pak ya, spot-spotnya. Baik, boleh kita ke Pak Wo. Tadi Pak Wo ingin melanjutkan apa nih Pak Wo? Istilah mancing ya Pak? Terima kasih. Iya. Jadi saya bahas di sini kalau pandang masalah sport, saya bahas masalah istilah mancing. Jadi istilah mancing kami ini macam-macam. Itu angler. Angler itu artinya pemancing atau pertualangan. Kalau basic dari angler sendiri yaitu licik. Jadi dia menggunakan umpan tiruan. Iya. Itu yang sama angler itu, pertualangan. Kedua tege, termasuk moncel, nyajen, strike. Strike Oke, itu kalau kalau kita strike pas tuh- dimakan, strike gitu. Dia pas dimakan. Seperti slot, kuota, landet, gitu kan. Iya. Landet itu pas ikannya udah naik ke atas, Oh, dapat. landed. Ya. Nanti landet termasuk kuota itu jumlah berapa yang kita perlukan untuk ke tujuan. Atau slot itu orang berapa. Dalam satu perahu misalnya gitu ya Pak ya? Jadi setelah mancing ini. Oh. Nyajen itu seperti kalau kita mancing lepas umpannya atau dimakan terus putus. Itu namanya nyajen, hilang. Najen, jadi macam-macam ternyata Macam-macam supaya istilahnya gitu ya istilahnya, Pak. ya. Tapi emang itu istilah umum sebenarnya Pak ya, Ya. yang pemancing-pemancing secara nasional atau Indonesia juga memang tahu gitu ya Pak ya Nah. istilahnya. Jadi kalau ikan yang lepas itu namanya moncel, bukan nyajen. Kalau nyajen tadi Cuman umpannya aja umpan yang aja, lepas. tapi kalau ikan yang lepas itu namanya moncel. Boncel, jadi cuma ngasih Itu umpan tapi ikannya nggak sudah- dapat ya Pak? Ya, sudah umum di Indonesia. Oke, boleh kita tadi lanjutkan ke pertanyaan seputar freshwater. Ini ada untuk casting gabus tadi ya Pak ya, sempat Oh iya. terpotong. Waduh, kita ada telepon lagi Pak, terputus lagi nih pertanyaan kita. Laris manis. Boleh kita lanjutkan dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Andi di Betung, Banjarmasin. Baik, Pak Andi silakan pertanyaannya Pak. Satu jalan 1.000 teman. Betul, satu jalan 1000 teman. Silakan Pak pertanyaannya. Iya, ini Mas yang mau saya tanyakan pada abang-abang, para angler. Di tempat kita ini sekarang ini lagi musimnya ikan toman. Oke, ikan toman. Namun setiap kali kita mancing, kita pakai dasaran, sulit juga nangkap. Kita casting, susah juga nangkap. Sementara ikannya ada atau banyak. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan ikan-ikan toman tersebut, Pak? Mohon informasinya.
Itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi dari Banyu Asin. Ternyata di sana ada banyak ikan toman. Wah, gimana nih Pak tipsnya? Dari Oke, Pak Wazhar, silakan. Iya. Biasanya ikan toman itu kalau makan ganas, tapi nggak rakus. Lain sama gabus. Kalau gabus rakus, begitu lihat umpan dikejar sama dia. Nah, jadi tipe untuk toman ini kita harus rutin casting, melemparin. Ada 2 teknik yang dipakai, yaitu bottom sama casting. Kebanyakan yang berhasil itu bottom. Itu gimana tuh Pak kalau Itu dia pakai itu bites alive, jadi umpan hidup. Oh, umpan hidup. Ya, jadi umpan hidup ini sangat sensasi bagi dia. Karena kenapa? Ada baunya. Betul. Ya kan? Jadi dia tambah ganas. Nah, jadi kalau untuk toman ini, ya Bapak bersabarlah. Mungkin saya pernah ke tempat yang daerah toman, itu mengejar saja, tidak mau makan. Jadi dia kejar, begitu sudah sampai umpan, dia belok lagi. Jadi bersabar. Insya Allah Ngerjain juga ya Pak ternyata. suatu saat dia makan. Agak susah, Intinya- tapi kalau gabus dia makan. Jadi emang harus rutin tadi gitu Harus ya Pak rutin, ya. Kita ya. jadi biar tahu gitu kan, oh Ya. ternyata dia lagi Terus lapar. posisi kita jangan pindah-pindah. Karena kalau posisi kita pindah-pindah, kita mengganggu suasana dia. Jadi kita istilahnya dia menganggap kita itu makhluk yang menakutkan dia. Kalau pindah-pindah gitu Ya, Pak ya. Jadi bila harus perlu di satu kita titik. agak sembunyi menunduk castingnya. Oh gitu. Oke. Jadi ternyata ada 2 tadi gitu ya Pak ya, ada casting sama Sama bottom, bottom, ya, dan ternyata si bottom ini yang lebih dominan, ya. oke. Wah. Laris manis nih. Pak Wazhar dan juga Pak Enang, kita angkat dulu ya Pak Ya, ya. siap. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dengan siapa di mana? Saya Banhar dari Sungai Lilin. Baik, Pak Anhar. Silakan Pak Salam pertanyaannya. satu jeroan buat teman-teman pancing. Ini Pak, saya mau tanya. Di sini tempat kita banyak betok patung masa sini. Halo? Patung. Oke, silakan Pak. TV-nya boleh dikecilkan Gimana dikit caranya Pak. Ya, halo? Iya, silakan. Kita di sini pakai umpannya pakai telur kerangga dikasih kita karet Pak. Jadi, apa pertanyaannya? Pak Itu sering Danhar? putus pancing itu Pak, kenalnya pancingnya. Oke. Gimana Pak? Udah jelas ya Pak pertanyaannya ya? Oke, itu aja ya Pak Danhar ya pertanyaannya ya. Ya, makasih Mbak. Oke, terima kasih. Boleh. Pak Pak. Danhar, untuk sepatung ini memang spesies yang sangat sulit untuk makan itu umpan. Nah, spesies ini inilah pertualangan kita masih sampai sekarang kita ngakalinya cukup sulit. Tapi ada kata orang itu dia pakai biji kapuk digoreng bisa jadi atau roti. Kalau saya biasa pakai roti. Roti yang kartipau itu dipelintir dengan mata kail pakai kata kail kotrek. Jadi membutuhkan 1 rangkaian tapi 3 mata pancing. Baru ukuran kira kurang lebih yang nomor 2. Kecil ya. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Boleh kita lanjut lagi nih Pak. Soal masih seputar casting gabus ya Pak ya, yang masih tadi keputus atau itu sudah terjawab belum ya Pak ya? Silakan yang ditambahkan tadi, ya. dari Pak Azhar tadi. Iya, tadi casting gabus tadi kita memakai teknik tadi seperti casting tadi, umpannya kita pakai 2. By 8 yaitu bait lab tadi memakai kodok asli, jadi kodok hidup. Oh, kodok. Atau memakai lure ya. Lure itu terbagi 2 lagi, yaitu macam-macam, bukan 2 macam. Seperti pakai soft prop sama jump prop, ya sublure itu. Jadi kalau jump prop itu dia jam itu kan lompat-lompat. Iya, betul. Duar, seru itu. Jadi itu ya Pak ya, Iya. pakainya 3 itu berarti ya Pak ya, Iya. si lure tadi ada 2 kan gitu. Gimana Pak? Sip ya Pak ya jawabannya Pak? Oh, spotnya. Nah, untuk Spotnya memilih gimana? spot, Pak Swandi, jadi benar-benar itu Bu. Kalau kita tidak bisa memilih spot,
maka dikatakan suka boncos, zong, alias zong. Karena kenapa spot gabus ini dia mau airnya tenang. Oke. Terus ada tanaman seperti teratai atau kumpe-kumpe, dan tempat itu kira-kira jarang di tempat kubangan apa sapi, bebek, apa-apa itu. Jadi memang benar-benar Jadi dia mau tenang, tenang nunggunya. gitu ya Pak ya? Iya. Tuh gitu Pak. Kapan-kapan mau join ya Pak ya, Pak Ana tadi ya, Siap, kira-kira boleh diajak Pak. Oke, kita boleh nih dari rekan-rekan Angler Indonesia Zona Palembang, kira-kira ada pertanyaan? Silahkan Pak, pertanyaannya dari siapa? Kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, teknik di laut itu yang paling ampuh dan paling sering digunakan itu teknik apa? Oke, dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak Yandi Pramana. Dengan Bapak Yandi. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya tadi seputar teknik di laut itu kira-kira seperti apa? Silahkan Pak. Kalau semua teknik itu biasanya yang paling ampuh kalau kita mau bicara masalah ampuh, tidak ada lain umpan hidup. Karena umpan hidup itu sangat menarik perhatian dan walaupun kita tidak goyangkan, dia akan makan mantap. Tapi kalau kita main lure atau main jig, kita harus action. Action inilah yang dinamakan teknik. Jadi bisa kita memakai teknik jigging, bisa kita memakai teknik popping, apa cast jig. Nah, tergantung target yang kita butuhkan. Kalau seandainya target ya tenggiri, kita memakai teknik cast jig tadi. Atau kita pakai bottom, pakai umpan hidup. Oke, Tentunya juga boleh Kak. dengan spot-spotnya dulu kan tentu kita lihat. Gimana kan? tuh Pak spot-spotnya? Di mana spot, mungkin di spot yang berbeda pun juga mungkin umpannya juga berbeda mungkin kan. Ya, termasuk kedalaman air. Seperti misalnya kita di Bagan kan sekarang kan lagi ada seperti booming gitu kan umpan janjan. Umpan Apa itu, janjan Pak? itu sejenis umpan hidup. Umpan yang seperti apa? Janjan itu seperti apa Umpan, nama ya, tuh? anak ikan itu. Anak gabus. Jenis ikan seperti ikan gabus, Ya. tapi dia tidak mudah mati. Oke. Nah itu kan hampir sama. Kita kalau di laut mungkin kan di laut dengan cara ikan hidup kita kaitkan kan. Karena yang hidup itu yang bergerak itu kadang-kadang menarik perhatian ikan karena dia dianggap mengganggu teritorial dia kan. Bukan hanya sebatas lapar tapi karena rasa terganggunya ikan tadi. Nah kalau seperti di Bagan kan. Jadi apapun jenisnya memang yang bergerak-gerak itu lebih dominan dimakan oleh ikan. Karena mereka merasa terganggu, saya rasa bukan hanya sebatas lapar itu aja kan. Oke. Itu aja ya Pak ya. Iya, Jadi iya. tapi kalau misalnya kita berbicara soal spot nih, kalau untuk di Sumsel sendiri sebenarnya spot-spot yang seru di mana sih Pak? Ada nggak, Kalau Pak? untuk di Sumsel ini khususnya di Banyuasin kan. Kalau di sini ada spot potensial di Karangpedrik. Karena di Karangpedrik itu kita bisa trolling, bisa jigging, dasaran kan. Dan di sana kalau kita bisa mancing trolling, kadang-kadang ikannya kan umpan trolling itu yang saya dikatakan tadi. Umpannya, nah ini maaf yang ini kan. Oh, yang itu. Nah umpannya aja kan sebesar itu kira-kira kan. Kan Betul. nggak mungkin dimakan ikan sebesar ini. Ikannya Tentunya pasti ikannya juga besar-besar lebih ya, Pak? besar dari itu. Karena cuma di sini di lokasinya di Karangpedrik itu yang bisa untuk trolling, termasuk bisa dasaran, bisa apa nama itu, jigging dan lain dan sebagainya kan. Kalau misalnya kita mau ke satu spot gitu ya Pak, biasanya persiapan apa aja nih kalau Pak Endang, yang Pak Endang bawa? Ya tentunya kalau kita bicara persiapan sebelum berangkat, ya nyiapkan alutistanya lah istilahnya, nyiapkan pirantinya kan. Sudah itu menghubungi kapal, setelah menghubungi kapal kan, tentunya dengan persiapan ransum kalau kita misalnya berapa hari, karena jarak dari Sungsang di Banyuasin Sungsang, itu jarak ke Karangpedrik itu kurang lebih kalau kita naik pompong atau ketek kan, dengan standar mesin mobil itu sekitar 4 jaman. Dan kita di sana kalau trolling itu paling tidak kan 2 malam. Jadi tentunya dengan persiapan bekal pun juga kan, bekal. Banyak sekali spotnya. Nah di sana cukup lumayan spotnya. Saat sekarang ini kalau untuk saya masih sangat tertarik di Karangpedrik itu. Kalau selain dari spot-spot lain seperti SMR atau lokasi-lokasi lainnya. Dan saya anggap Karangpedrik tadi ya Pak?
Karangpedrik untuk spot-spot trolling yang bisa di Bagan untuk, tadi ya Pak ya? Trolling untuk spot-spot yang ini kan yang bisa jigging dengan trolling. Karangpedrik, Karangberang, Pulau Lampu, Pulau Nangka, Baik. sampai ke Pulau Maspari. Nah itu spot-spotnya bisa untuk trolling kan. Tapi kalau untuk spot santai, orang banyak menuju ke Bagan. Karena Bagan itu Bagan lebih kan santai. rumah apung. Baik, Kalau kita oke. trolling atau jigging, memerlukan kondisi badan yang fit atau Baik. orang yang tidak mudah mabuk. Baik. Kalau saya Oke. boleh tambahkan, spot Iya. potensi itu banyak di Sumsel, seperti di Pedamaran, di Sungai Benue, serta Oke. di Masfari sana. Cuma masalahnya kita tuh izinnya, karena ada yang tempat-tempat spot yang potensi itu ya satu tempat wisata, kedua ya wilayah orang. Oke. Itu. Baik. Baik, Pak Wo Azhar dan juga Pak Endang nih sayang sekali kalau kita bicara soal mancing sebenarnya Ya, tidak habis. cukup ya Pak ya. Waktunya saya masih pengen tahu juga nih karena ternyata seru tapi ternyata ada keterbatasan waktu. Jadi mungkin untuk pemirsa di rumah yang masih mau bertanya-tanya bisa ke ada Facebook ya Pak ya? Ada. Facebooknya Angler Indonesia Zona Angler Palembang. Indonesia. Jadi anglernya pakai S, Angler Indonesia. Anglers Indonesia. Anglers Indonesia. Kalau untuk SMS Pak bisa Ada silaturahmi mancing Sumsel itu di Facebook Pak. di Facebook Oke. ada. Jadi kalau mau masuk WA juga bisa. Di mana? Di Oke. 0853 770 110. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Wazar dan juga Pak Endang dan juga rekan-rekan dari SMS Silaturahmi Mancing Sumsel dan Angler Indonesia Zona Palembang. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih banyak. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.